Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh asy azan wa ila ruh asy Ibrahim bin Ismail wa ila arwahi wa ajadi kulli man yu'allimna ilma minal asatir wal masyayikh wa asatihi wa masyayikhim wa ila silsilah jami'il kutub wa jami'il asatid lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin killah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal alal khair ibtigha awajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih pada pertemuan ini kita masih membahas kitab At-Ta'lim Muta'alim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang niat di dalam belajar, sekarang kita masuk ke dalam pasal, ke dalam bab tentang mencari ilmu, mencari guru, memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman ketika kita mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaihi. Faslun bab fi ikhtiyari, yang membahas tentang memilih al ilmi ilmu, wal ustad dan guru, wasyarik dan teman belajar, wasabati alaihi dan membahas tentang kokoh dan teguh ketika mempelajari ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayahtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali wa yuqaddimu ilma tauhidi wa ya'rifa Allah ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakana yakunu asiman bitarkil istidlali. Yang bagi li talibil ilmi, seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu, ayahtara memilih min kulli ilmin ahsanahu, segala ilmu yang baik bagi dirinya. Seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu, dia memilih ilmu yang baik untuk dirinya. Maksudnya apa ilmu yang baik dari dirinya? Yaitu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali. Wa ma ilmu yahtaju, yang dia butuhkan, fi amri dinihi untuk urusan agamanya, fil hali di waktu itu atau di setiap waktu, di setiap keadaan. Thumma, kemudian, ma yahtaju ilaihi ilmu yang dia butuhkan, fil ma'ali di masa mendatang. Seorang penuntut ilmu ketika dia hendak menuntut ilmu, dia pertama kali dia harus memilih ilmu apa yang akan dia pelajari, apa ilmu yang seharusnya dia pelajari. Ilmu yang harusnya dia pelajari, yang seyogyanya seorang penuntut ilmu pelajari, yaitu ilmu yang berkenaan masalah agamanya,
ilmu yang membahas tentang urusan agamanya. Yang pertama fil hali, ilmu hal, ilmu agama yang mana digunakan setiap waktu, setiap keadaan dan di setiap kesempatan. Contohnya sholat dalam sehari kita diwajibkan sholat 5 waktu, maka kita wajib untuk mempelajari ilmunya sholat karena digunakan setiap hari di 5 waktu tersebut. Kemudian kemarin ilmu akhlak, ilmu mana akhlak yang terbaik, mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang buruk, karena kita setiap hari berinteraksi dengan orang, maka kita harus menggunakan akhlak yang baik. Maka dari itu kita harus mempelajari ilmu akhlak dan ilmu hal yang lain, ilmu agama yang berkenaan dengan keadaan dia di setiap waktu dan di setiap saat. Kemudian setelah dia telah mempelajari ilmu hal tersebut, summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, kemudian baru dia menuntut ilmu yang berkenaan dengan masalah agamanya fil ma'ali, yang akan dia gunakan di masa mendatang, seperti haji, kemudian zakat, liman lam yakdir alaihi halan, seperti ilmu haji dan ilmu zakat. Kedua ini ada ilmu agama, akan tetapi dibutuhkannya ketika seseorang sudah wajib haji, sudah memenuhi syarat-syarat wajib dia harus haji, atau ilmu zakat, yaitu ilmu di mana ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, dia harus mengeluarkan zakat. Ketika seseorang dia belum memenuhi syarat, contohnya dia belum tergolong orang yang mampu untuk melakukan haji, dia belum mempunyai harta yang mencukupi untuk kebutuhan haji, maka dari itu ilmu tentang haji bukan ilmu yang prioritas, karena dia belum wajib untuk melaksanakan haji. Akan tetapi dia utamakan dulu ilmu prioritas, ilmu hal, ilmu yang berkenaan dengan masalah agamanya di setiap waktu, di setiap keadaan. Kemudian setelah itu baru dia mempelajari ilmu haji, dan nanti ketika dia sudah wajib haji, baru dia melakukan haji dengan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian juga zakat. Seseorang apabila hartanya itu sudah mencapai nisab atau sudah mencapai haul dalam masalah zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi beda halnya kalau dia misalnya punya toko, kemudian sudah setahun, kemudian dihitung belum sampai nisab, maka dia belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, karena zakat ini bukan kewajiban yang sifatnya urgent, bukan suatu hal yang sifatnya harus sekarang, akan tapi di masa depan, maka ilmu zakat ini bukanlah ilmu prioritas, akan tetapi setelah kita mempelajari ilmu hal, baru kita mempelajari ilmu zakat. Begitu juga ilmu haji seperti tadi. Wa yuqaddimu ilma tauhid. Kemudian seorang penuntut ilmu dia hendaknya mendahulukan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat-sifatnya Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, dan hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan kita. Wa ya'rifallaha ta'ala bidalili. Kenapa kok kita seorang penuntut ilmu itu harus mendahulukan ilmu tauhid di antara ilmu-ilmu yang lain? Ayam bagi li talibi ilmi ayyukadima ilmu tauhid alladhi huwa asas sa'irul ulum 'alaiha. Karena yang namanya ilmu tauhid itu adalah pondasi dari segala ilmu. Ilmu yang membahas tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji, dan semua itu kita niati untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki salah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bukan
yang semestinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala salah, akan tetapi kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keyakinan harus diutamakan terlebih dahulu. Wa ya'rifullaha ta'ala biddalili. Kemudian ketika kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala biddalili, dengan dalil-dalil. Entah dengan dalil-dalil, kalau di kitab-kitab yang lain yaitu dengan dalil nakli dan dalil akli. Kalau dalil nakli itu kita ambil dari Al-Qur'an. Sedangkan kalau ilmu akli, ilmu yang seharusnya dipelajari, ilmu yang menggunakan akal pikiran kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau dalil Al-Qur'annya sudah ada jelas akal. Tetapi kalau dalil akli, dalil secara akal itu bagaimana? Begini, tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah adanya makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat, misalnya ada HP, mesti ada yang buat. Kemudian ada lampu bisa hidup, mesti ada listrik. Kemudian teh sudah dihidangkan, mesti ada yang buat. Kemudian jejak kaki, berarti itu menandakan ada yang lewat. Kemudian kotoran unta, ada kotoran unta di jalan, berarti menandakan ada unta. Itu masih hal-hal yang remeh, suatu hal menunjukkan adanya hal yang lain. Kemudian itu tadi hal-hal yang remeh. Kemudian hal-hal yang besar, lautan, kemudian langit, kemudian gunung, dan hal-hal yang lain, masa semuanya itu ada secara sendirinya tanpa adanya yang menciptakan? Orang yang hal-hal kecil tadi aja mesti ada yang mengadakan, ada yang membuat, ada yang menciptakan. Masa hal-hal dunia alam semesta ini kok nggak ada yang buat? Nah, itu menandakan bahwa adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit dari ilmu tauhid. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakana ya lakin yakuna asiman bitarkil istidlali. Kemudian yang namanya ilmu tauhid ini dengan dalil nakli dan dalil aklinya, kita harus mempelajari, harus kita pakai pikiran kita, harus kita pakai akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu tauhid tersebut. Tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala itu ada, oh ya ada, tanpa dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada, cuma sekedar ikut-ikut tanpa mempelajari terlebih dahulu, tanpa mengetahui apa dalil Al-Qur'annya, tanpa mengetahui apa dalil akalnya. Dia percaya Allah itu ada, akan tetapi hanya ikut-ikut tanpa mempelajarinya. Maka dari itu ilmu tauhid itu harus dipelajari. Fa inna imanal muqallid, karena sesungguhnya imanal muqallid, imannya orang yang ikut-ikut, keyakinannya orang yang hanya ikut-ikut, wa in kana sahihan, walaupun itu benar, indana menurut ahlu sunnah wal jamaah, lakin akan tetapi yakunu asiman, dia orang yang ikut-ikut tadi adalah orang yang asiman, orang yang berdosa, bitarkil istidlali, karena dia meninggalkan yang namanya mencari dalil, dia meninggalkan yang namanya mencari ilmu. Dia tidak mencari apa dalil Al-Qur'annya, dia tidak mencari apa dalil secara akalnya, dia cuma ikut-ikut, keyakinannya hanya ikut-ikut, walaupun benar akan tetapi dia tetap berdosa karena dia meninggalkan belajar. Emang kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, li'anna Allah taala a'ta nikmatal aqli lil insani liyastadilla bihi ala wujuhi wahdatihi wa ummahati awsafihi falima lam yastadilla bihi makana muaddiyan syukra nikmatul aqli fa bisababi kufra nikmatika. Nah,
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat akal, telah memberikan nikmat pikiran yang harusnya digunakan untuk mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu tauhid, mencari dalil Al-Qur'annya, mencari dalil secara akalnya. Kemudian apabila dia tidak menggunakan nikmat akal tersebut untuk mempelajari ilmu tauhid, maka secara tidak langsung dia tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia termasuk orang yang kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sebab itu, karena sebab dia tidak syukur kepada Allah dan bahkan kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu dia berdosa. Kemudian wa yakhtarul atiqa dunal muhaddatsati. Kemudian seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu, dia yahtaro, memilih al-atiqa, ilmu yang dahulu, ilmu terdahulu, ilmu yang kuno, dunal muhaddatsati, bukan ilmu-ilmu yang baru. Kemudian seorang penuntut ilmu apabila ketika dia sedang memilih ilmu apa saja yang dia akan pelajari, maka dia harus memilih ilmu yang atik, ilmu yang kuno, ilmu yang terdahulu, yaitu ilmunya Rasulullah, ilmunya para sahabat, ilmunya para tabi'in, dan ilmunya para tabi'in, bukan ilmu yang baru-baru, ilmu yang muncul, ilmu yang keluar setelah zaman mereka, setelah zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Bukan ilmu yang seperti itu, ka ilmil mantik wal hikmah wa ilmil khilaf, seperti ilmu mantik. Ilmu mantik itu cabang ilmu bahasa, kemudian ilmu hikmah, kemudian ilmu khilaf, ilmu yang mempelajari tentang khilaf-khilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Itu semua ilmu yang baru, bukan ilmu yang berada pada zamannya Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu, dia memilih ilmu yang terdahulu, ilmu yang kuno, bukan ilmu yang baru. Kemudian qalu alaikum bil atiki. Para ulama mengatakan alaikum bil atiki, wa iyyakum wal muhaddatsati. Para ulama mereka mengatakan alaikum bil atiki, maksudnya wahai kalian para penuntut ilmu, ilzamu, lazimilah, pelajarilah, peganglah bil atiki, ilmu-ilmu yang kuno, ilmu-ilmu yang terdahulu, ilmunya Nabi Muhammad SAW, ilmu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wa iyyakum wal muhaddatsati, dan hati-hatilah kalian wal muhaddatsati terhadap ilmu-ilmu yang baru. Maksudnya ba'idu anfusakum minal muhaddatsati wal muhaddatsi bin aqsud. Maksudnya jauhilah dengan sejauh-jauhnya ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang baru muncul setelah zamannya para tabi'in, setelah para tabi'ut tabi'in. Kemudian wa iyyaka an tastagila bihadal jadali alladzi dhahara ba'da inqiradil akabiri minal ulama'i. Wa iyyaka, hati-hatilah kamu, an tastagila, kamu sibuk, bihadal jadali, dengan ilmu debat, alladzi, yang dhahara, yang muncul, ba'da inqiradi, setelah sepeninggalan al-akabir minal ulama, ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang soleh. Nah, kemudian di dalam memilih ilmu, seorang penuntut ilmu, dia tidak boleh, dia harus berhati-hati supaya tidak memilih ilmu jadal, ilmu berdebat. Yang mana ilmu debat ini, dia kalau tadi kan ilmu muhaddatsat, ilmu yang baru, itu kan mereka terjadi muncul setelah
zamannya tabi'ut tabi'in. Akan tetapi ada yang namanya ilmu debat. Ilmu debat ini muncul ketika para ulama, para pembesar, para ulama sudah meninggal. Baru ilmu jadal ini muncul, bukan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yub'idul taliba anil fikhi. Fa innahu, karena yang namanya ilmu debat ini, yub'idul taliba, dapat menjauhkan seorang penuntut ilmu anil fikhi, daripada ilmu agama, daripada ilmu fikih dan ilmu tauhid. Wa yudayyi'ul umra, dan dapat menyia-nyiakan, dapat membuang-buang al umur. Wa yurisul wahsyah wal adawah, dan ilmu debat ini dapat menimbulkan al wahsyah, kesedihan, kegelisahan, wal adawah, dan permusuhan. Wa huwa min asyratis sa'ah, wa huwa min asyratis sa'ah wartifa'il ilmi wal fikih. Dan ilmu debat ini adalah salah satu tanda dari tanda-tandanya hari kiamat, dekatnya hari kiamat, wartifa'il ilmi wal fikih, dan tanda-tanda akan diangkatnya ilmu agama dan ilmu fikih, ilmu syariat. Kadza warada fil hadisi, begitu yang telah diriwayatkan di dalam hadis. Nah, seorang penuntut ilmu, dia tidak boleh, dia jangan sekali-sekali dekat yang namanya ilmu al-jadal, ilmu debat, ilmu mempertahankan argumen dan juga untuk menghancurkan argumen orang. Ilmu kalau tadi kan ada ilmu qadim, ilmu yang terdahulu, kemudian ilmu atik, ilmu yang terdahulu, kemudian ilmu muhaddasat, ilmu yang baru, kemudian ada ilmu jadal. Kalau ilmu yang baru tadi yang muncul setelah zaman para tabi'ut tabi'in, itu saja kita sudah dilarang untuk mendekatinya, untuk mempelajarinya. Bagaimana ilmu yang mana dia muncul setelah para ulama pembesar telah meninggal, yaitu ilmu debat. Maka seorang penuntut ilmu harus hati-hati yang namanya dengan ilmu debat, karena yang namanya ilmu debat itu menjauhkan penuntut ilmu dari fikih, dari ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tauhid, dan ilmu agama yang lain. Yaitu isinya cuma ayal-ayalan, bantah-bantahan, yang satu berusaha untuk menjatuhkan yang lain, isinya cuma gitu-gitu tak. Seorang penuntut ilmu kok sibuk dengan ilmu debat, maka secara otomatis dia akan menjauh dari ilmu fikih, ilmu agama, dan itu akan menyia-nyiakan umurnya, dia nggak ada manfaatnya. Wa yurisul wal wahsyah dan wal adawah, dan dia akan, ilmu debat ini akan menjadikan permusuhan. Yang namanya debat mesti kan tegang, mesti panas, dan itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan kebencian satu sama lain. Dan yang namanya ilmu debat ini adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana sebelum hari kiamat terjadi, ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama. Dan yang namanya ilmu debat ini adalah salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat. Nah, itu yang namanya debat. Beda sama yang namanya bahsul masail, diskusi permasalahan yang biasanya dilakukan oleh pondok-pondok pesantren, kemudian dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau bahsul masail itu adalah ada satu permasalahan, ada satu problematika umat, di situ akan dibahas bagaimana cara mengatasi problem tersebut, bagaimana solusinya, bagaimana jawaban atas permasalahan tersebut, yang mana nanti dibahas oleh para ulama, dibahas oleh para kiai, kemudian hasilnya akan
disebarkan kepada para masyarakat untuk menjawab problematika umat. Nah, beda sama yang namanya debat. Kalau misalnya bahsul masail itu mencari kebenaran, akan tetapi kalau yang namanya debat itu mencari pembenaran, bagaimana argumen dia, bagaimana pendapat dia supaya bertahan, supaya diterima, sedangkan pendapat yang lain ditolak dan kalah. Itu seperti itu, mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah besok akan dilanjutkan pembahasan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu ketika dia memilih seorang guru yang akan mengajari dia. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan hati Nabi Muhammad SAW gembira, dan ilmu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.